Kalian pernah nggak sih ngerasa stuck banget dalam hidup? Gaji cukup buat hidup, tapi nggak cukup buat nabung. Mau naik jabatan, tapi saingan di mana-mana, dan nggak jelas kapan bisa naik. Terus kalian buka TikTok, ketemu orang yang kerja di luar negeri, gaji gede, kerjaan lebih manusiawi, dan hidup lebih nyaman. Nah, mungkin itu kenapa tagar kabur aja dulu jadi trending belakangan ini. Tapi, apa ini benar solusi atau cuman FOMO belaka? Mari kita bahas. Cinta Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Jadi nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal. Jadi, buat kalian yang belum tahu, tagar kabur aja dulu adalah tren di media sosial di mana banyak anak muda Indonesia pengen hijrah ke luar negeri. Alasannya, ya mulai dari gaji lebih tinggi, kesempatan kerja lebih luas, sampai kualitas hidup yang lebih baik. Tapi ini bukan cuma soal ekonomi doang, tapi ini lebih dari sekedar itu aja. Kita perlu ngomongin soal survival instinct. Dalam psikologi, ada konsep push and pull factor. Push factor adalah alasan kenapa orang pengen cabut, kayak gaji rendah, persaingan ketat, bahkan sistem kerja yang toksik. Sementara pull factor itu adalah kenapa negara lain jadi lebih menarik. Kebanyakan karena gajinya lebih gede, lingkungan kerja yang lebih sehat, dan benefitnya yang lebih banyak. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar kabur, tapi lebih ke rational decision making. Tapi jangan-jangan itu cuman karena FOMO. Kamu lihat temenmu sukses di luar negeri, terus ngerasa ketinggalan. Tapi bener gak sih hidup mereka lebih enak? Ada konsep survivorship bias dalam psikologi. Kita cuman dengerin cerita sukses, tapi jarang denger cerita orang yang gagal. Faktanya, nggak semua orang yang pindah ke luar negeri itu langsung sukses. Ada yang kerjanya lebih keras, kesepian, bahkan ada yang akhirnya balik karena nggak betah. Jadi, kalau kalian pengen hijrah, pastikan kalian paham konsekuensinya. Oke, jadi misalkan kalian udah yakin mau cabut, pertanyaannya, apa yang harus kalian siapin biar nggak jadi gelandangan internasional? Pertama, kalian butuh skill. Kalau mau kerja di luar negeri, skillmu harus sesuai kebutuhan industri di sana. Kedua, bahasa. Jangan harap kerja di Jepang, tapi kamu cuman bisa ngomong konnichiwa. Ketiga, networking. Kamu harus kenal orang yang bisa bantu kamu di negara tujuan. Terakhir, itu mental. Jangan bayangin hidup di luar negeri itu bakal langsung mulus. Mental kalian harus siap. Tapi, kalau semua orang pengen kabur, Indonesia bakal gimana? Apakah masih ada harapan buat kita berkembang di sini? Faktanya, masih banyak peluang di Indonesia. Tapi emang sih, kalian harus lebih kreatif, lebih adaptif, dan harus pinter-pinter cari peluang. Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus bisa manfaatin peluang yang ada dan yang nggak dilihat orang lain. Entah itu bangun bisnis, freelance, atau ngembangin skill yang dibutuhin di pasar kerja saat ini. Jadi kesimpulannya, hashtag kabur aja dulu itu bukan sekedar tren, tapi refleksi keresahan kita terhadap kondisi kerja dan ekonomi yang ada saat ini. Mau tinggal di Indonesia atau kerja di luar negeri, ya yang penting kalian harus tahu tujuanmu dan siap dengan konsekuensinya. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu.